Diberkati oleh Tuhan. Segala bentuk pekerjaan kuasa kegelapan hancurkan, patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami siap sambut firman Tuhan dengan hati yang bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan, silakan duduk. Shalom semuanya. Apa kabarnya? Saya percaya semua kita sehat, kuat, dan mengalami kemenangan dengan Tuhan. Puji Tuhan. Ya, 1,5 bulan saya tidak jumpa dengan saudara karena Tuhan bawa saya dalam pelayanan di Amerika. Saya percaya ini semua spesial dari Tuhan, dan Tuhan mempercayakan saya selama di Amerika dalam pelayanan yang sangat padat, dan saya percaya ini pun karena campur tangan Tuhan. Oke, puji Tuhan. Hari ini tema kita yaitu menangkan ya padang gurunmu. Amin. Semua kita punya padang gurun yang berbeda. Tetapi yang kita yakini, kalau Tuhan izinkan ada padang gurun, berarti sebelum semuanya itu saudara hadapi, Tuhan lebih dahulu memberikan saudara kemampuan. Amin. Dan mari kita baca kebenaran firman Tuhan ini. Saya tertarik kembali ingin membahas di dalam Ayub pasal 23 ayat 10. Ayub 23 ayat 10, demikian bunyi firman Tuhan. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Saudara, jalan kehidupan kita Tuhan sudah tahu terlebih dahulu. Dan Tuhan pernah mengatakan bahwa segala kehidupan yang kita jalani sudah ditetapkan oleh Tuhan. Termasuk di dalamnya padang gurun yang kita harus lewati. Dan saya katakan padang gurun itu adalah satu bentuk untuk Tuhan uji kita. Senantiasa dengan adanya padang gurun kita alami kemenangan, kita alami mujizat, kita alami pemulihan, pembebasan di dalam Tuhan. Kalau saya lihat kata menguji yang dipakai di sini, kalau dalam bahasa Ibrani dia menggunakan kata bahar, yang artinya Tuhan mau tahu di dalam kehidupan kita apakah ada kebenaran atau kejahatan. Yang kedua, kualitas di dalam hidup kita itu seperti apa. Dan bahar yang dimaksudkan oleh Tuhan di sini yaitu Tuhan mau tahu apakah Anda berkualitas atau tidak. Untuk bisa mengetahui kualitas hidupmu, maka Tuhan izinkan harus hadapi yang namanya padang gurun. Mungkin padang gurun yang kau hadapi yaitu suamimu, istrimu, ya. Padang gurun yang kau hadapi yaitu menantumu, mertuamu, orang di sekelilingmu, masalah dan pekerjaan. Tetapi saya katakan bahwa menangkan padang gurunmu dengan apa? Selalu memilih hidup benar, selalu
engkau menjadi pribadi yang tidak akan pernah tergoyahkan oleh situasi apapun. Kalau mana Anda memilih hidup jalan yang benar, mau diuji kayak apa, engkau pasti menang. Engkau mungkin dihadapkan dengan keadaan bahwa di lingkungan pekerjaanmu engkau ditekan, engkau sepertinya disalahkan. Tetapi saya katakan, inilah padang gurun yang engkau harus lewati. Tetapi bersama dengan Tuhan engkau akan lihat pembelaan Tuhan dan keadilan Tuhan akan bekerja di dalam hidup saya dan saudara. Makanya jangan takut hadapi padang gurunmu. Engkau tahu bahwa adanya padang gurun itu senantiasa Tuhan izinkan supaya saudara dan saya bisa melihat mujizat di dalamnya. Makanya jangan pernah takut hadapi padang gurun. Menangkan padang gurunmu dengan apa? Cara pikirmu. Ketika transformasi ilahi bekerja di dalam pola pikirmu, maka walaupun ada padang gurun, Anda tidak akan tergoyahkan imannya. Karena apa? Kualitas kehidupanmu teruji melalui masalah demi masalah. Makanya saya yakinkan saudara, apapun yang terjadi, mari selesaikan itu di hadapan Tuhan. Apapun yang terjadi, berat apapun perjuangan yang kau hadapi, yakin bahwa engkau akan menjadi pribadi yang is the best, ya. Engkau akan menjadi pribadi yang terhormat karena pilihan kehidupanmu adalah pilihan yang benar dan menyenangkan hati Tuhan. Kalau engkau menyenangkan hati Tuhan, siap-siap engkau akan dipromosikan oleh Tuhan, akan diorbitkan oleh Tuhan. Sama kalau kita melihat peristiwa Ayub, benar-benar kualitas kehidupan Ayub teruji. Karena apa? Dia selalu punya pengenalan dan pemahaman yang benar tentang Tuhan. Karena dia tahu apapun yang terjadi dalam hidupnya, semua dalam kendali Tuhan, semua dalam kontrol Tuhan. Memang kalau mau pakai logik, pakai intelektual, mungkin kita menganggap bahwa Tuhan itu terlalu buruk, ya, melakukan hal yang jahat dalam hidup kita karena kenapa ada masalah berat terjadi. Saya mau katakan, kalau Tuhan izinkan ada masalah, itu proses pembelajaran, ya, supaya kita tarik pelajaran di dalamnya. Sebenarnya Tuhan itu maunya apa? Karena kadang-kala kalau kita dalam kesenangan kita lupa Tuhan. Kadang-kala kalau kita tidak ada masalah, rasanya, segala-galanya hidup ini adalah karena aku. Coba kalau Tuhan izinkan ada masalah. Kadang-kala baru cari Tuhan ketika ada masalah, ya. Makanya belajar untuk menjadi pribadi yang seperti Ayub. Karena dia punya pemahaman yang benar, diuji, mau dilindas kayak apapun, dia tetap muncul bagaikan emas murni. Amin. Cara pembuatan emas juga saudara cukup panjang, saudara. Prosesnya, apinya cukup panas, ya, untuk menghasilkan emas yang murni. Tapi saya yakin kalau engkau siap diproses oleh Tuhan, maka engkau akan lihat hasilnya itu tidak akan pernah, ya, membuat engkau kecewa. Amin. Ya, makanya Ayub bilang, Tuhan, kan engkau tahu jalan hidupku. Kalau ada yang salah dalam hidupku, silakan engkau pakai neraca dengan teliti. Bahkan dia bilang begini, aku menetapkan syarat di mataku, ya. Dan engkau boleh lihat, apakah aku pernah berbuat salah, apakah aku pernah berbuat curang, apakah aku pernah berbuat jahat. Itu di dalam Ayub 31. Sampai dia tantang Tuhan dan dia katakan, Tuhan silakan, Tuhan pakai neraca dengan teliti, apakah aku bersalah di hadapan Tuhan. Kalau dia berani tantang Tuhan, berarti dia sudah tahu dalam perjalanan kehidupannya, dia tidak pernah menyimpang, dia selalu memilih jalan kebenaran. Makanya kalau ada orang berani tantang begitu, berarti dia sendiri mempertaruhkan hidupnya kepada Tuhan. Dan dia katakan, silakan Tuhan, aku lihat hatiku, lihat hidupku, apakah ada yang salah. Malah dia bilang pakai neraca dengan teliti. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau engkau diuji Tuhan, dan kalau posisi benar, kalau posisimu benar, ingat, akan ada sebuah keajaiban Tuhan akan kerjakan. Amin. Saya melihat dalam perjalanan kehidupan saya pribadi, walaupun dalam proses kehidupan ini tidak mudah, ada kesakitan di dalamnya, ya, ada lelah di dalamnya. Tetapi kalau Tuhan orbitkan, aduh saudara, benar-benar cuma bisa menangis di kaki Tuhan. Ketika Tuhan membawa saya pergi ke Amerika, dengan Tuhan bawa saya dalam pelayanan yang, saya bilang is the best, ya. Hari Minggu 4 kali khotbah, ya. Terus setiap hari saudara,
pagi hari 5:30 sudah khotbah. Ya, jam 5:30, jam 6 sudah mulai khotbah lagi. Ya, jam 8 khotbah lagi. Ya, saya bilang bukan karena jadwal pelayanan yang padat yang membuat kita ini is the best ya. Tetapi saya lihat bagaimana dengan adanya ibadah-ibadah seperti itu, saudara, membangkitkan iman saya, membuat saya semakin tertegur bahwa apapun yang engkau kerjakan, jika engkau libatkan Tuhan, memulai hari dengan Tuhan, maka Tuhan akan bawa engkau dalam kejutan-kejutan yang luar biasa. Ya, dan saya bisa nikmati itu ketika berada di Amerika. Penyambutan orang-orang di sana sangat luar biasa. Ya, saya bisa keliling ke beberapa state. Saya mau katakan bukan karena saya, tetapi inilah cara Tuhan menghibur kita ketika kita dalam proses kehidupan yang berat. Makanya jangan takut, saudara, kalau Tuhan izinkan ada proses yang berat. Tenang saja, ya, nggak usah ngamuk, nggak usah bandingkan dirimu dengan orang lain. Kok aku yang lebih capek, kok aku yang lebih lelah, kok aku yang selalu direpotkan, kok aku selalu jadi korban. Gak apa-apa, saudara. Kalaupun Anda dimanfaatkan, bersyukur. Karena ketika engkau dimanfaatkan, setidaknya engkau bisa bermanfaat bagi orang itu. Amin. Dan yang mengatur pahala itu Tuhan. Makanya Tuhan bilang, milik pusaka itu dari atas, Tuhan akan kerjakan buat saudara. Karena bicara tentang milik pusaka, itu bagian Tuhan yang Tuhan akan lakukan untuk saudara ketika waktunya sudah tiba. Saudara butuh apa? Tuhan sediakan. Amin. Saudara dalam masalah yang berat, pada gurun yang berat, ingat ada tiang awan, tiang api. Tuhan siapkan untuk memperlengkapi saudara, untuk menjaga, melindungi saudara. Dan itulah yang menuntun saudara sampai pada Kanaan yang berlimpah susu dan madu. Amin. Yang kepingin menikmati Kanaan yang berlimpah susu dan madu, coba angkat tangan. Ya, semua kepingin ya. Haleluya. Amin kan? Deklarasikan setiap pagi bahwa hari ini mungkin aku mengalami banyak ujian kehidupan, tetapi yang aku tahu Tuhan sedang giring saya untuk bisa masuk pada tanah yang berlimpah susu dan madu. Karena Tuhan kan sudah jadi, di balik penderitaan itu selalu ada kemuliaan. Ya, jadi jangan takut menderita, jangan takut disalahkan orang, jangan takut dimanfaatkan orang, jangan takut lelah. Karena semua jeripaya kita diperhitungkan oleh Tuhan. Ya, saya percaya juga pemain musik, singer, WL di sini nggak dibayar semua. Tetapi saya percaya yang dapat menghitung jeripayamu itu adalah Tuhan. Satu hari kelak, setiap apa yang kita tabur pasti akan berbuah, dan buahnya itu tidak dipetik sama orang, tetapi Anda lah yang akan memetik apa yang engkau tanam, sehingga buah itu engkau akan nikmati menjadi sebuah kebahagiaan buat saudara. Amin. Jangan harap-harap akan petik buah sementara Anda tidak pernah tanam. Betul? Ya. Jangan harap-harap akan panen sementara Anda tidak pernah menanam. Ya. Sehingga ketika Anda lihat mangga tetangga, Anda berusaha cungkil dengan caramu ya. Waduh ranum, tengah malam ambil. Haleluya. Ya. Kalau Anda mau diberkati, tanam dari sekarang. Tanamanmu apa? Kebaikan, kesalehan. Ingat, kesucian itu dinilai Tuhan, kesalehan itu dinilai manusia. Apapun yang engkau kerjakan yang benar di hadapan Tuhan, maka itu akan menghasilkan sesuatu yang membuat orang lain nyaman, orang lain tenang karena kehadiranmu. Amin. Makanya saudara, berprinsip dalam hidup, biarkan orang berbuat jahat, biarkan orang melakukan hal yang tidak menyenangkan, tapi aku tidak mau ikut-ikutan. Aku mau memilih jalan hidup benar, aku mau mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Silakan orang membuat hal yang jahat, tapi aku tidak akan pernah terganggu. Aku tidak akan pernah mengikuti jalan kehidupan orang fasik, karena aku tahu jalan kehidupan orang benar menuju kepada keberkatan. Jalan kehidupan orang benar menuju kepada hasil yang memuaskan. Amin. Untuk itu saudara, mari jalani prosesmu. Gak usah protes-protes. Katakan di kanan kiri, gak usah protes-protes. Ya, jalani proses dengan sukacita. Karena proses yang Anda sedang hadapi itu bagian yang harus engkau selesaikan, dan itu bagian daripada gurun yang engkau harus menangkan. Engkau yang harus menangkan padang gurunmu, bukan orang lain. Ya. Jangan berharap, oh karena mama saya pendeta, mami saya pendeta, oma saya, nenek moyang saya pendeta, jadi biarkan mereka yang berdoa dan menyelesaikan pada gurunku. Tidak, saudara. Selesai
Selesaikan masalahmu dan engkau akan nikmati hasilnya. Amin. Bukan berarti saya punya anak tiga Darren, Devta, sama Devon. Bukan berarti saudara karena saya sama Pak Alfu Gembala, pendeta, terus mereka mau nurut sama saya masuk surga. Enggak, cari sendiri saudara. Betul? Ya. Makanya saya selalu bilang sama anak-anak saya, tidak selamanya kan mereka ikut saya. Ikut saya pasti kecewa, tapi ikut Tuhan gak pernah kecewa. Amin. Ya. Tanamkan prinsip dalam hidup ini bahwa setiap manusia memang punya tanggungan yang berbeda. Tapi dari tanggungan yang berbeda itu, justru kita sedang dimantapkan oleh Tuhan menjadi pribadi yang berkualitas. Karena memang Tuhan uji kita bagaikan emas supaya apa? Kualitas di dalam kehidupan kita, di dalam maupun di luar terpuji, saudara. Amin. Bukan hanya Anda kelihatan baik di luar, tetapi bagaimana di dalam? Adakah engkau sesuai? Di dalam di luar sama. Jangan engkau calon di luar, tetapi di dalam mengalami kerusakan-kerusakan. Saya mau katakan, Tuhan melihat hati. Apapun yang kau lakukan, kalau dari hatimu bersih, hatimu baik, maka itu akan terpancar dari tindakan kehidupan yang engkau lakukan setiap hari. Amin. Ya, jangan pernah membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kalahkan kejahatan itu dengan apa? Kebaikan hati. Ayub tidak pernah lawan Tuhan. Ya, saya lihat bagaimana dia ikut cara mainnya Tuhan. Cara mainnya Tuhan kadang-kala menyakitkan, tetapi itu satu proses pembentukan karakter yang benar untuk kita bisa menjadi orang baik, menjadi orang yang kencang secara aturan, dan engkau akan lihat bagaimana hidupmu akan mengalami proses yang hebat, menghasilkan hal yang luar biasa, dan engkau akan lihat bagaimana Tuhan turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Saya percaya kita pasti menang, asalkan kita dekat dengan Tuhan. Sekali lagi tema kita hari ini, menangkan padang gurunmu. Dan jangan berharap orang lain untuk membantu Anda, tetapi ketika engkau dalam proses, dirimu sendirilah yang bisa menolong engkau bersama dengan Tuhan. Amin. Doktrin pikiranmu, doktrin hatimu, saya pasti bisa lewati ini, karena aku tidak sendirian. Tuhan bersamaku. Tuhan hadir di setiap musim hidupku. Dan aku tidak akan pernah gagal, karena ada Tuhan yang tuntun langkahku. Ya, musim boleh kelihatan tidak menyenangkan, tetapi saya ingin mengatakan kepada saudara bahwa ini hanya sebuah musim. This is the season. Musim ini akan berganti. Asalkan apa? Engkau sendiri akan bertindak berespon benar di hadapan Tuhan, sehingga mujizat-mujizat itu engkau akan alami bersama dengan Tuhan. Jangan Anda hanya lihat mujizat orang lain, alami mujizat bersama dengan Tuhan. Artinya menangkan padang gurunmu, dan engkau akan lihat mujizat, surprise, kejutan, promosi itu akan datang dalam hidup saya dan saudara. Amin. Sekali lagi, jangan hanya lihat orang lain mengalami mujizat, Anda pun harus alami mujizat itu. Jangan pernah bandingkan dirimu dengan orang lain, tetapi mari selesaikan pertandinganmu dengan baik. Jangan lihat ke kanan, ke kiri, apalagi ke belakang. Lihat ke depan. Ada perkara-perkara luar biasa. Ada bagian-bagian Tuhan yang Tuhan sementara tata, Tuhan sementara kerjakan untuk mereka-mereka yang sudah siap bayar harga, siap tanding untuk sampai pada tujuan yang jelas. Maju terus saudara, dan jangan pernah menyerah. Mari bangkit berdiri, kita akan nyanyikan satu pujian. Musim akan selalu berganti. Haleluya. Tuhan, ajari kami supaya dalam kehidupan ini kami berani bayar harga, berani memilih hidup yang benar, sehingga kualitas kehidupan kami bisa terbaca. Kualitas kehidupan kami itu benar-benar bagaikan emas murni. Kami minta tuntunan dari Tuhan. Sebagaimana Ayub bisa alami berkat spesial dari Tuhan, sebagaimana Ayub menang dalam perlombaan, kami mau Tuhan, semua kami menang dalam perlombaan iman kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Oh haleluya Tuhan, musim akan